مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbal Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Al-Ummah, yang kami hormati segenap guru-guru di SMPIT As-Salam, beserta guru-guru dari SDIT Ulul Albab. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pendidikan adalah hal yang utama di pemerintah Kota Pekalongan maupun di pribadi kita. Bagaimana anak-anak kita mulai dari usia dini, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya, ini menjadi tugas pokok kita semua. Bahkan di pemerintahan Kota Pekalongan ada wajib belajar 9 tahun. Ini menandakan bahwa pendidikan ini adalah hal yang utama bagi kita semua. Upaya menunjukkan bukti bahwa kita mempunyai kepedulian terhadap generasi muda. Kita punya satu kepedulian terhadap pembentukan suatu generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa yang akan datang. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan bahwa kami mengucapkan alhamdulillah bahwa kegiatan pendidikan di SMPIT As-Salam alhamdulillah selama ini telah berjalan dengan baik. Dan kami laporkan bahwa kegiatan pendidikan di SMPIT As-Salam ini sudah memasuki tahun keempat. Dan alhamdulillah
kami telah meluluskan 46 siswa dengan prestasi yang bisa dikatakan cukup membanggakan. Karena secara akademik, kalau mengacu kepada hasil ujian nasional, maka SMPT As-Salam ini alhamdulillah menempati posisi kelima dari seluruh SMP yang ada di kota Pekalongan. Jadi baik swasta ataupun negeri. Berbekal keyakinan bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi rezeki. Sehingga dengan demikian maka kami yakin bahwa akan ada satu jalan keluar dari kebutuhan yang kami harapkan ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama 'alaina bi ni'matis sihah wal faragh wa an'ama 'alaina bi ni'matil afiyah wal mu'afah wa an'ama 'alaina bi ni'matil ukhuwah wal jamaah. Bagaimana kami tidak bangga Bapak sekalian, karena Yayasan Al-Ummah ini yang dibangun oleh, terus terang saja, adalah sumber daya manusianya itu masih muda-muda. Beliau Dr. Salafuddin MSI ini adalah pionir pertama bersama dengan Bapak Dr. Andas Solehin, Ketua Pondok As-Salam Bapak Abdul Azim, Kiai Haji Abdul Azim, ya, tahun 95 ya, mendirikan Al-Ummah yang pada waktu itu belum berdiri satupun bangunan, tetapi baru berdiri cita-cita, program-program yang tertulis di dalam ADART dan bergerak berjalan di dalam perilaku dan pikirannya. Yang alhamdulillah dengan izin Allah ya, trio beliau bertiga ini akhirnya bisa mewujudkan impian cita-cita awal pertamanya itu pada tahun 99 ya, mendirikan sebuah lembaga. Kemudian yang selanjutnya Ibu dan Bapak yang saya cintai, karena waktu sudah siang saya tidak akan berpanjang-panjang, cuma tadi saya menindaklanjuti sambutan dari Pak Ustadz Solahuddin, soalnya namanya hampir sama Pak Salafuddin dengan Pak Solahuddin. Untuk itu pada hari ini tadi saya hadir di sini sambil jalan kaki, sambil melihat-lihat, saya lihat acaranya peletakan batu pertama. Saya sebagai Ketua DPRD kalau diperkenankan akan memberikan sedikit tali kasih sumbangan untuk peletakan batu pertama pada hari ini. Kebetulan hari ini tanggal 8 Februari ya. Kalau saya kasih semen 8 sak kayaknya nggak sampai 1 jam habis mungkin ya. Jadi saya tambahin 0 ya Pak Aji, nanti Pak Aji yang menindaklanjuti 80 sak semen untuk peletakan batu pertama pada hari ini. Ya Rahman ya Rahim, ya Azizu ya Hakim, ya Ghaniyu ya Razzaq, ya Fattah ya Alim. Sesungguhnya Engkau Zat yang maha kaya, Zat yang maha pemberi rizki. Saat ini Yayasan Al-Ummah sedang membangun gedung tahap kedua SMPIT Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Salam yang membutuhkan anggaran sekitar 5 miliar. Kami juga merencanakan membeli tanah di sekitar lokasi SMPIT ya Allah yang membutuhkan dana kurang lebih 6 miliar, dan pembangunan asrama santri kurang lebih 5 miliar, serta sedang mencari lahan untuk pembangunan gedung RAIT Ulul Albab yang membutuhkan dana kurang lebih 1 miliar. Ya Allah yang maha kaya, yang maha mencukupi, maha rahman dan maha rahim, kami tidak punya daya dan kekuatan untuk memenuhi semua dana tersebut ya Allah. Namun kami yakin sepenuhnya bahwa Engkau maha kaya ya Allah, dan Engkau tidak mungkin membiarkan kami dalam ketidakdayaan ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Razzaq ya Fattah ya Alim, berilah kami rezeki dari sisimu
yang mencukupi semua kebutuhan kami dan kebutuhan generasi penerus kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyandarkan diri. Cahaya Al-Quran, buah karya Taufik Ismail. Kita semua merindukan sebuah negeri yang sejuk, sebuah negeri yang teduh, karena pohon tauhid menumbuhkan daun-daunan yang rindang, sehingga di bawahnya orang menerima aliran udara yang nyaman. Di atas negeri kita tergenang udara tegak lurus 100 juta hasta, penuh dengan molekul zat asam yang rapi dianyam oleh 5 miliar divisi malaikat yang bertugas taat, sehingga menyebabkan paru-paru makhluk dan kulit bumi bernafas secara semestinya. Di antara lapisan itu, kemudian di atasnya ada cahaya. Cahaya itu datang sebagai garis lurus, dan karena banyak jumlahnya, mereka sejajar bagai berkas, secara teratur, jelas arahnya, serta berkilau-kilau keadaannya. Di atas cahaya itu ada cahaya lagi, dan kita semua diberitahu lewat sebuah maklumat mengenai cahaya berkilau yang berlapis-lapis itu yang menerangi kampung kita. Ketika matahari masuk ke dalam laut, ketika layar malam telah menyelimuti bumi, kabarnya cahaya itu masih menerangi negeri kita. Siapa yang pernah memikirkan dan melihatnya? Ketika matahari memecah Lazuardi dan layar malam yang hitam telah digulung kembali, cahaya itu tetap menerangi negeri kita. Siapa yang pernah memikirkan dan melihatnya? Kita semua merindukan cahaya itu. Rumah yang pintu depannya disinggahi cahaya itu, jadilah rumah itu rumah yang teduh. Lihatlah pencari nafkah yang keluar dari rumah itu, setelah bekerja keras dan payah, pulang membawa rezeki yang bersih dan berkah, selamat dari percikan lumpur kotoran yang menodai zaman. Kita semua merindukan cahaya itu, hingga di pintu depan rumah kita. Rumah yang tingkap jendelanya disinggahi cahaya itu, penghuninya tidak suka bergunjing, hemat dengan kata-kata, tidak mendengki para tetangga, bila bersedekah tanpa perhitungan, apalagi mengharapkan penghargaan, dan senyumnya sepanjang hari jadi perhiasan. Kita semua merindukan cahaya itu, memandikan seluruh atap dan hubungan rumah, semua desa dan kota, setiap sungai dan gunung di negeri kita. Orang bercerita bahwa rumah yang pekarangannya dicurai cahaya itu, anak-anaknya di malam hari rajin membaca buku sambil membelakangi televisi. Mereka tidak merokok,
apalagi menyentuh madat. Bersama ibu dan ayah, mereka bersujud. Mereka bersujud. Ya Rabbi, berdoa dan menyanyikan wahyu Tuhan. Ensiklopedia di ruang tamunya adalah 30 ciri tafsir Quran. Referensi budi pekerti digali dari teladan kehidupan Rasul kecintaan. Kita semua merindukan cahaya itu mencurahi bumi kita seluruhnya. Cahaya yang datang dari Quran, yaitu Quran yang bukan cuma perhiasan, tapi Quran bacaan. Quran yang bukan cuma bacaan, tapi Quran yang maknanya diresapkan. Quran yang bukan maknanya diresapkan, tapi Quran yang isinya deras mengalir, masuki dan menyuburkan seluruh jalur kehidupan. Kita semua merindukan. Ya, kita semua merindukan Al-Quran. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Hai girls, gimana nih sama rencana libur akhir tahun kita? Aku udah bilang ke Abi kan udah habis nyelesain job yang di Amerika gitu. Terus katanya Abi bisa nganter kita. Oke deh, terus buat baliknya gimana? Buat baliknya sih kayaknya mamaku punya pesawat pribadi deh. Gimana kalau pakai pesawat pribadinya mamaku aja? Sip. Terus buat pengeluarannya selama kita di sana? Labil. Wow, oke deh. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk.
Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Kemudian datanglah Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Hidup selamanya. Aku tidak takut kepada kedua anak itu. Aku mempunyai seorang nabi yang soleh, seorang nabi yang rajin membaca Al-Quran. Bagaimana tidak? Aku memiliki harta banyak. Aku memiliki harta yang melimpah. Aku bisa membeli 1000 pesawat anti kiamat. Dan aku akan berlindung dari kiamat dengan pesawat itu. Pesawat itu akan menerbangkanku di dunia yang kekal, sehingga aku hidup di dunia dengan kekal, dengan kemewahan dan semua harta-hartaku. Mereka mendustakan utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya ketika air sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kami ke dalam kapal agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi runtuh. Dunia, oh dunia, mengapa kau begitu kejam? Kekayaan dunia membuat mereka terlena dengan akhirat, membuat mereka lalai dengan tujuan hidup di dunia yang semata beribadah kepadanya. Wahai manusia, perbuatanmu sekarang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ingat surga, ingat Allah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Hidup berfoya-foya di atas penderitaan kaum duafa. Kita membuat kekayaan di atas rintihan para anak yatim. Bagaimana harta kita kembangkan untuk mereka semua? Aku telah
bagikan semua harta-harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku harapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Alhamdulillah ya, Allah telah memberi hidayah bagi kita semua. Iya, alhamdulillah, pintu itu masih bisa terbuka untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dialah yang mengutus Rasul. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayo kita pergi untuk mencari lebih banyak amal kebaikan lagi. Ayo biar kita bisa mendapat pahala lebih banyak lagi. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maha benar Allah atas segala firman. Ya Allah, rahmatilah dengan Quran. Jadikanlah imanku sebagai cahaya, hidayah dan rahmat. Ya Allah, terangilah aku di saat ku terlena. Ajarilah aku mana yang tak bisa. Sempatkanlah aku membaca
pertengahan malam dan di penghujung siangmu. Dan kau kujadikan pedoman. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala uswatuna wa qudwatuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadisih kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Yayasan Al-Ummah, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap niatan-niatan baiknya, setiap rencana-rencana baiknya, setiap tetesan keringat dan air matanya dalam upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam melanjutkan usaha perjuangan menyampaikan agama ini kepada umat manusia secara keseluruhan, sebagaimana itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaannya. Saya percaya bahwa acara kita pada siang hari ini tidak akan pernah ada kalau bukan karena rahmat Allah semata. Dan saya juga percaya insya Allah acara yang kita jalani di tengah udara yang sumuk ya, insya Allah dengan rahmat Allah pula kita tidak akan pernah menyesali pertemuan kita siang ini. Dan saya berharap kita semua akan berbangga di hadapan Allah bahwa pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri pertemuan ini. Dan saya juga berharap bahwa saudara-saudara kita yang pada asalnya ingin menghadiri undangan panjenengan semua, tetapi karena ada udzur yang kemudian akhirnya tidak berangkat atau tidak mampu menghadiri undangan ini, mudah-mudahan beliau-beliau mereka semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah kebaikan tidak kalah besarnya dengan yang Allah berikan kepada mereka yang hadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah sekali tadi yang ditampilkan oleh anak-anak kita tentang
model macam manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensikapi dunia, dalam mensikapi harta. Pada kesempatan ini saya ingin memulainya dengan sebuah dialog yang terjadi antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fuqaraul muhajirin, dengan komunitas fakir miskin yang datang dari kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Ada fenomena orang miskin baru karena mereka hijrah ke kota Madinah tidak bisa membawa serta rumah mereka, tidak bisa membawa serta kekayaan mereka, tidak bisa membawa serta modal usaha mereka. Mereka datang di kota Madinah dengan iman, dengan agama mereka, dengan pengharapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhijrah karena ingin membela dan memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah terbentuk mentalitas kaya mereka, mentalitas pengusaha mereka ini tidak ada persoalan. Tetapi ada banyak dari mereka ini belum sampai tingkatan terbentuk dalam jiwa dan mental mereka, masih dalam bentuk nominal di luar tubuh mereka. Nah, untuk komunitas inilah sedikit ada persoalan di awalnya, tetapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan solusi dan bimbingan yang sangat luar biasa dari agama ini. Untuk yang sekelas dengan Abdurrahman bin Auf, nampaknya tidak ada masalah sama sekali ketika harus datang ke Madinah walaupun tidak membawa apa? Modal dagang dan bisnisnya, karena Abdurrahman bin Auf di antara tipe orang yang modal usahanya bukan dalam harta, yang modalnya adalah jiwa kaya, mental kaya, dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, laisa al-ghina an kasrati al-aradi walakin al-ghina ghina nafs. Rawahul Bukhari. Bukanlah kaya yang sesungguhnya, bukanlah kaya yang sebenarnya itu yang disebabkan oleh banyaknya harta, beragamnya harta. Tadi disebut satu persatu macam apa namanya? Harta. Ada emas, ada perak, ada kuda tertambat, ada apalagi tadi banyak sekali disebutkan. Laisal ghina an kasratil arad. Kaya itu bukan yang disebabkan oleh banyaknya harta. Walaupun kabar baiknya di dalam Islam tidak dikatakan kaya kalau bukan kaya kalau nggak punya uang juga, gitu ya. Tetapi itu bukan penyebab utama kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi kaya yang sebenarnya itu adalah ketika orang sudah mencapai kekayaannya adalah kekayaan apa? Nafs. Apa nafs itu? Jiwa. Berikutnya akan masyarakat Bapak Sutomo Priyowarsono. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bersabar taat pada Allah, menjaga kekuasaannya. Semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu.